Awal-awal saya sebagai karyawan biasa, saya yang tadinya udah kerja nyaman, tiba-tiba saya langsung ke nol lagi. Jadi saya memulai dari nol, ada gejolak sedikit di perusahaan tersebut. Akhirnya saya mengundurkan diri atau keluar. Arwana Super Red itu arwana yang paling indah dibandingkan arwana-arwana lainnya dan umurnya paling panjang. Bisa sampai 60 tahun. Musuh utama arwana itu satu, air baru. Tutup tidak rapat sehingga ikan itu lompat. Motivasi buat para penghobi ikan khususnya arwana 3T. Pertama, tekun, teliti, dan terampil. 3 hal ini yang wajib dimiliki para penghobi atau pelaku bisnis ikan khususnya ikan arwana. Halo, nama saya Suwandi dari PT Bejo Arwana Indonesia dengan brand Suwandi Red. Sebelum saya memasukin dunia arwana ini tahun 1992, saya kerja di agen jamu. Jadi agen jamu berikut obat-obat buat orang juga ya. Kurang lebih kerja di situ kurang lebih 1 tahunan. Itu kerjanya di daerah Pasar Mampang. Sebenarnya kerja di toko obat atau toko jamu itu menurut saya setelah saya amatin sampai sekarang itu jadi basic saya sebenarnya. Karena antara obat manusia, binatang, dan ikan itu hampir sama. Setelah 1 tahun saya kerja di toko jamu atau toko obat, saya diajak saudara saya, kakak saya masuk ke dunia arwana atau dikenalkan ke peternakan arwana. Kalau arwana itu biasanya breeding ya atau breeder di PT Munjul Prima Utama itu tahun 1993. Awal-awal saya sebagai karyawan biasa yang setiap hari ya nyuci akuarium, masuk kolam, ngangkat pindah ikan, itu kerjaan setiap hari itu. Bahkan kerjaan juga sampai pagi sampai malam saat-saat dulu karena kita benar-benar belajar dan pengen menguasai ilmunya. Saya di PT Munjul kurang lebih hampir 13 tahun. Setelah itu saya diajak bekerja di PT Arwana. Saat itu ownernya seorang pensiunan polisi. Dari situlah saya benar-benar mengembangkan diri. Karena saya yang tadinya udah kerja nyaman dengan gaji yang juga cukup nyaman dan cukuplah waktu itu ya. Tiba-tiba saya langsung ke nol lagi. Jadi saya memulai dari nol. Benar-benar dari nol. Jadi bikin kolam baru, bikin tempat juga baru. Setelah itu PT Arwana cukup bagus. Di PT Arwana benar-benar saya mengembangkan diri. Saya banyak diminta sama waktu itu majalah-majalah Trubus sebagai narasumber di setiap edisi majalah Trubus yang berhubungan dengan ikan arwana. Dan saya juga pernah bekerja sama dengan Agromedia saat itu, bikin buku pertama kali, buku cara memilih dan merawat arwana, berikut CD-nya. Dan saya juga pernah mengadakan pelatihan-pelatihan, jadi pelatihan bagi orang-orang yang pengen terjun atau berbisnis ke dunia arwana. Waktu itu saya bekerja sama dengan Trubus juga. Setelah berjalan cukup lama, kurang lebih di PT Arwana itu dari tahun 2006 sampai tahun 2022 lah ya, ada gejolak sedikit di perusahaan tersebut. Akhirnya saya mengundurkan diri atau keluar. Setelah keluar kurang lebih saya ada kurang lebih 1,5 tahun lah. Saya non job ya atau tidak ada pekerjaan. Ya istilah pilihan-pilihan aja ke sono kemari. Kebetulan saya ketemu investor yang saat ini jadi investor atau pemilik PT Bejo Arwana Indonesia, dan saya sendiri termasuk bagian dari PT Bejo Arwana Indonesia dan mempunyai beberapa bagian sahamnya gitu. Sampai hari ini 2026. Kenapa saya memilih PT Bejo Arwana Indonesia? Pertama, ini ada 2 hal nih. Pertama, bejo itu adalah keberuntungan atau hoki. Jadi kita memulai sesuatu itu dengan harapan yang baik.
tentunya, makanya kita pilih bejo. Yang kedua, karena arwana ini ikan asli Indonesia dan sekarang jadi ikonnya KKP, makanya kami memilih bejo, jadi identik dengan nama Indonesia gitu loh. Jadi dua hal itu yang pertimbangan kami kenapa memilih PT Bejo Arwana Indonesia. Arwana sendiri menunjukkan bisnis saya, Indonesia ya kita di Indonesia gitu. PT Bejo Arwana Indonesia Suwandi Red. Kenapa Suwandi Red? Itu nama brandingnya. Karena saya sendiri berkecimpung di ikan hias cukup lama dan insya Allah nama saya juga cukup dikenal, makanya kita pakai brandnya Suwandi Red. Untuk ikan arwana yang saya ketahui adalah ikan arwana itu jenis ikan yang bersirip satu atau sisik yang ikan yang bersisik besar-besar. Selanjutnya arwana itu ikan predator. Nah untuk saya sendiri arwana ini yang saya kembang biakan khusus supret aja. Untuk jenis-jenis arwana sendiri, arwana itu dibagi dari beberapa kelompok. Yang satu itu dilindungin atau appendix 1. Yang selanjutnya tidak dilindungin. Untuk yang dilindungin atau appendix 1 itu terdiri dari supret, golden red, banjar red, pino. Dan untuk yang tidak dilindungin arwana silver. Tetapi ada yang arwana dia pakai sistemnya kota, yaitu Jardini. Kenapa saya di sini memilih menangkarkan arwana supret? Yang pertama, tingkat resiko yang lebih besar dan lebih menantang. Yang kedua, arwana supret itu arwana yang paling indah dibandingkan arwana-arwana lainnya. Dan yang ketiga, arwana supret itu arwana yang tumbuh kembangnya paling besar dan umurnya paling panjang. Untuk arwana sendiri umurnya bisa panjang, kira kurang lebih kalau menurut yang saya baca peneliti Jepang ya, bisa sampai 60 tahun. Tetapi menurut pengalaman saya sendiri, saya ada ikan yang umurnya 25 tahun ke atas. Arwana itu pada umumnya single tank, tetapi bisa juga jadi komunitas tank atau komtank. Jadi apa sih syaratnya buat komunitas tank? Jadi syarat untuk komunitas tank, jadi ukuran harus sama, ukuran ikan harus sama. Terus ukuran ikan juga harus lebih besar daripada yang single tank. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau menurut para penghobi atau pemirsa arwana itu hanya untuk single tank, itu tidak tepat. Yang lebih menarik lagi kalau komunitas tank, jadi ikannya rame-rame, kasih makannya pun seru. Indukan yang di PT Bejo di sini asal usulnya semuanya dari Kalimantan dulunya, tetapi sudah ada yang melakukan perkembangbiakan di luar Pontianak juga ada yang sudah dipelihara di Jakarta, ya para penghobi-penghobi juga ada. Tapi kalau kita ngomong asal-usul arwana supret ini, asal-usulnya dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Konsep PAM di PT Bejo Arwana Indonesia yaitu konsepnya go green. Kenapa sih go green? Karena ikan arwana ini kan alam. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan dan alam sekitar kita. Jangan sampai kita menebang pohon sembarangan atau kita merusak alam yang lebih jauh yang mengakibatkan perkembangbiakan arwana itu jadi rusak. Kenapa kita mesti go green? Ya karena kita mesti hemat. Jadi kebetulan kita di daerah Bogor yang aliran airnya itu luar biasa bersih dan bagus. Kontur tanah kita juga sangat bagus. Jadi kita benar-benar efisien. Jadi semuanya pakai sistem gravitasi. Pembuangan air saya semuanya otomatis, tinggal cabut pipa, air bisa keluar dengan semestinya. Jadi tidak perlu bantuan listrik. Itulah kenapa saya memakai konsep penangkaran arwana go green. Mungkin salah satu yang ada di Indonesia. Usia ideal indukan untuk arwana, kalau untuk di daerah Bogor itu untuk betina 4 tahun ke atas, itu idealnya. Kalau jantan 6 tahun ke atas. Tapi kalau di habitat aslinya di Pontianak, dia umurnya lebih singkat lagi. Jadi kalau betina bisa 3 tahun, jantan bisa 4 tahun. Itulah perbedaannya. Karena apa? Perbedaan dari lingkungan, suhu air, dan kualitas air. Untuk membedakan indukan jantan dan betina secara garis besarnya, biasanya kalau betina itu kepalanya kecil meruncing, badan melebar,
dan perutnya sedikit agak turun. Tapi kalau yang jantan, kepala agak memanjang, badannya juga lebih manjang proporsional, perutnya ramping. Itu perbedaan dasarnya ya. Nanti kita akan tunjukkan video edukasinya dengan arwananya langsung. Suka duka penangkaran arwana biasanya kalau saat ikan-ikan kita bisa beranak dengan semestinya, bertumbuh dengan semestinya, pertumbuhan warna merah dengan semestinya. Nah, dukanya saat kondisi alam itu tidak menentu. Seperti saat-saat seperti ini kan, hampir setiap hari hujan terus, pasti akan mengganggu kesehatan ikan itu sendiri dan produksi ikan arwana itu sendiri. Untuk ikan arwana sendiri, buat para penghobi itu sebenarnya nggak perlu takut untuk pelihara. Kenapa? Karena ikan arwana itu ikan yang sangat bandel. Musuh utama arwana itu satu, air baru. Yang kedua, tutup tidak rapat sehingga ikan itu lompat. Untuk penyakit-penyakit arwana itu kalau selagi airnya kita rawat dengan baik dan semestinya, jarang sekali arwana itu sakit. Untuk musim-musim seperti penghujan seperti ini yang mataharinya sangat berkurang, biasanya sakit yang umum itu sakit jamur atau parasit, atau yang lebih dikenal dengan kembang sisik ya. Itu yang paling banyak kena sakit ikan arwana. Selebihnya arwana itu sangat gampang dirawat. Jadi untuk antisipasi biar ikan itu tidak terjangkit penyakit, khususnya di musim penghujan yang banyak seperti ini, sering-sering kuras air. Terus boleh menaburkan garam ke dalam kolam, atau kalau kolam itu banyak tanaman atau pohon-pohon sebaiknya dipangkas. Jadi supaya kondisi kolam tidak terlalu teduh, karena kita butuh matahari sedikit, walaupun ya sekarang matahari emang agak berkurang intensitasnya. Nah, untuk jenis-jenis pakan ikan arwana itu sendiri sebenarnya banyak. Di lingkungan-lingkungan farm itu sebenarnya juga banyak kalau kita bisa memperdayakan. Pada umumnya ikan arwana itu ikan yang seneng makan jenis serangga. Contohnya seperti kecoa, jangkrik, dan lain-lain. Bisa juga dikasih udang, dikasih ikan-ikan kecil, atau dikasih kodok. Itu pada umumnya ikan-ikan arwana. Bisa juga dikasih pelet. Cuman kalau dikasih makan pelet, biayanya terlalu mahal. Karena pelet itu mungkin perbandingannya dengan jenis pakannya lainnya bisa 4 kali lipat harganya daripada ikan pakan lainnya. Untuk sistem pengairan di sini kita memakai sistem gravitasi dan dengan sistem filterisasi secara alami dan sederhana. Jadi untuk literatur air di penangkaran arwana, khususnya di Farm PT Bejo ini, kualitas air kita sangat luar biasa bagusnya. Kita di TDS kisaran 30 sampai 50, suhu di 26 sampai 29 dan pH di 6 sampai 6,5. Untuk perawatan kolam di sini biasanya kita setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali dilakukan backwash atau pembuangan dasar air kolam. Nah, untuk pembersihan secara besar-besaran biasa dilakukan 2 sampai 3 tahun sekali. Tujuannya untuk membersihkan ikan-ikan liar yang terlalu banyak populasinya dan untuk mengangkat lumpur-lumpur di dasar kolam. Perjalanan saya sendiri di dunia arwana ya sudah cukup berliku-liku sih. Salah satunya saya jadi juri arwana itu dari tahun 2008 sampai saat ini. Baik juri lokal maupun juri internasional. Itu yang prestasi yang saya dapat sampai hari ini. Rencana kami bersama PT Bejo Farm Arwana Indonesia ya tetap konsisten untuk mengembangbiakan arwana ini semakin baik lagi, bagus lagi, dikenal masyarakat dunia pada umumnya juga. Jadi arwana ini sebenarnya kan belum banyak yang tahu atau mengetahui. Jadi tugas kami salah satunya buat mengedukasi. Harapan kami dari PT Bejo Arwana khususnya, saya mohon ke pemerintah, permudahkanlah
kerja kami, kinerja kami, perizinan kami. Karena kami sendiri juga pengen jadi penangkar yang tertib, administrasi, dan ngikutin regulasi yang ada. Pesan-pesan buat para penonton, kalau pengen pelihara arwana, bisnis arwana, pertama kita harus pelajarin dulu sifat karakter ikan itu. Yang kedua, kita harus hobi. Jangan semata-mata bisnis, karena nanti kalau semata-mata bisnis akhirnya akan menyusahkan diri sendiri. Jadi hobi, mendalami ilmunya, baru turun ke bisnis. Ukuran ikan kurang lebih 50 cm. Jadi kalau udah 50 cm itu harusnya analisa ikan jantan betina bisa akurat ya, minimal 90%. Jadi ini ikan betina. Jadi ciri fisiknya biasanya kepalanya pendek, meruncing. Perutnya turun. Jadi perutnya itu dia agak turun daripada dagu. Nah, nanti bisa dilihat perbedaan yang jantan. Dan dia lebih lebar di tengah kalau dia betina. Nah, ini untuk ikan yang jantan. Jadi perbedaannya sangat menyolok ya. Jadi ini kepalanya lebih panjang, agak melebar. Nah, untuk perut yang jantan ini dia agak ramping. Dari dagu ini agak ramping. Tadi kalau yang betina turun, ini agak ramping. Badan ikan juga lebih ramping. Ini ciri fisik yang menyolok kalau buat ikan jantan atau betina. Cukup sekian sahabat Lentera 3. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube-nya Lentera 3. Bagi para teman-teman pemirsa yang ingin belajar banyak tentang ikan arwana, bisa berkunjung ke medsos kami, ada di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.